Bekerja di tanggal merah seperti ini memang bukan lagi hal aneh untuk kami yang bekerja di per-retail. Andai saja aku bekerja di perusahaan industri atau perkantoran, pasti sekarang aku sedang menikmati libur panjang karena tanggal merah yang kejepit, bukan malah sibuk di toko, menebar senyum pada setiap pelanggan yang datang. Astagfirullah, aku segera beristighfar begitu menyadari kalau baru saja aku tengah mengeluh. Seharusnya aku bersyukur karena masih bisa bekerja. Nay, panggilan dari Della rekan kerja yang satu shift denganku membuyarkan lamunanku akan libur panjang. Pak dokter datang, bisiknya. Sebagai kasir, aku hanya mengangguk sopan menyambut kedatangan Pak dokter yang diidolakan oleh Della. Seperti biasa, Pak dokter yang kata Della mirip opa-apa Korea itu berjalan ke arah rak snack. Hampir setiap hari dia datang ke minimarket. Hanya untuk membeli makanan ringan. Kalau tidak salah dia adalah salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit Melia yang letaknya tepat berada di seberang minimarket ini. Nay, jangan lupa tawarin pulsa, ya, biar aku bisa dapat nomor HP-nya. Dia nggak pernah ngisi pulsa di sini, jawabku. Menawari pulsa memang sudah menjadi kewajiban bagi para kasir. Tapi selama aku menjadi kasir, Pak dokter itu tak pernah sekalipun membeli pulsa. Siapa tahu hari ini dia kehabisan pulsa. Iya udah kamu aja atuh yang ngasirin. Aku mau sholat dulu, ujarku sambil keluar dari tempat kasir. Tanpa disuruh 2 kali, Della dengan semangat langsung siap siaga di belakang meja kasir, siap memberikan pelayanan terbaik kepada Pak dokter. Mbak, aku yang hendak melangkah ke gudang untuk salat mengurungkan niat karena panggilan dari Pak dokter. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Dia mengerutkan kening. Mungkin merasa tidak nyaman aku panggil Pak, mukanya belum cocok untuk jadi bapak-bapak sih, tapi dia tidak protes. Saya cari nyam-nyam double choco. Sebentar saya carikan. Pak, aku berjalan ke rak di mana nyam-nyam di display dan mulai mencarinya. Ia bilang sudah mencarinya, tapi tidak ketemu. Nggak ada kan, Mbak? Tanyanya memastikan saat aku tidak kunjung menemukan nyam-nyam yang dia mau. Iya nggak ada Pak, di gudang juga stoknya kosong, ujarku. Ya sudah kalau begitu, terima kasih, ucapnya tersenyum ramah lantas berjalan ke arah kasir. Melihat wajahnya yang agak melas, aku ingin sekali memberitahunya kalau mungkin dia bisa mendapatkannya di mini sebelah. Namun aku tidak melakukannya, karena dalam kode etik perusahaan hal itu tidak diperbolehkan. Sebab itu berarti secara tidak langsung aku sedang mempromosikan pesaing. Kebagian shift siang di akhir bulan seperti ini memang kurang menyenangkan. Mau tidak mau aku harus rela pulang tengah malam menunggu selesai tutup bulanan yang mana semua toko wajib melakukan itu. Aku tidak terlalu tahu apa yang dikerjakan oleh kepala toko di depan komputer. Tugasku sebagai kasir hanya menarik price tag promo. Jangan sampai esok masih ada price tag promo yang masih menempel di rak. Kalau sampai masih ada, bisa-bisa aku nombok banyak gara-gara konsumen kepengen harga yang ada di price tag padahal masa promosinya sudah habis. Selain itu aku juga harus menarik produk-produk yang sudah habis masa promosinya. Beres, seru Pak Irfan, kepala tokoku. Dia orang yang baik. Yang aku suka dari dia adalah dia selalu mengingatkan bawahannya untuk tidak lupa salat. Tidak peduli seramai apapun toko, dia selalu memberikan kesempatan padaku untuk salat di awal waktu. Tidak perlu menunggu toko sepi dulu baru boleh salat. Akhirnya Halik Oge, Edi, pramuniaga toko yang sedari tadi sibuk memasang PBI promosi bulan ini, berseru senang. Ayo Nay, siap-siap balik gone wae. Dia meledekku yang masih asyik merapikan di display agar besok kerjaanku tidak terlalu banyak. Iya, besok lagi aja, Nay. Ayo pulang, seru Pak Irfan. Aku pun mengangguk, bergegas mengambil jaket, tas dan helm, yang aku simpan di gudang. Mau dianterin nggak Nay pulangnya? Tawaran itu diberikan oleh Edi saat aku sudah siap menyalakan motorku. Nggak usah, jawabku. Beneran, udah malam loh, Nay. Sekarang kan lagi musim begal. Kalau lo dibegal gimana?
Aku langsung memukul Edi dengan tasku. Sembarangan kalau ngomong. Udah aku mau pulang duluan. Jangan lupa datang pagi-pagi ya, soalnya Elo kan yang bawa kunci toko. Kalau bisa datangnya subuh, biar kita masuk kategori toko teladan. Subuh udah buka, cerocos Edi. Aku langsung tertawa. Kalau gaji nambah baru aku mau, rugi buka subuh tapi gaji sama aja. Iya enggak, Pak? Tanyaku pada Pak Irfan yang sedari tadi memilih diam memperhatikan obrolan antara aku dan Edi. Iya, jawab Pak Irfan singkat. Yakin Nay, kamu nggak mau dianterin sama Edi? Yakin? Udah ya aku pulang duluan. Assalamualaikum. Setelah mendengar jawaban salam dari Edi dan Pak Irfan, aku mulai melajukan motor matikku membelah jalanan Ahmad Yani yang sudah sangat sepi. Bagaimana tidak sepi? Ini sudah jam 1 dini hari. Sejujurnya, setiap aku pulang malam aku merasa takut. Tapi aku tidak mau meminta Pak Irfan atau Edi mengantarkanku pulang meski mereka selalu menawarkan hal itu. Karena aku tahu mereka pun sudah sangat merasa lelah. Mereka pasti ingin segera istirahat. Sama halnya denganku yang ingin segera menyapa kasur lantaiku yang empuk. Aku beristighfar saat tiba-tiba merasakan hal yang aneh pada motorku. Cepat-cepat aku menghentikan laju motor. Setelah aku cek, ternyata ban motorku kempes. Ya Allah, kenapa harus kempes? Ini kan udah malam banget. Mana tambal ban jauh dari posisiku saat ini. Dengan perasaan kesal aku mulai mendorong motor menuju tambal ban. Kenapa mbak motornya? Perlu bantuan nggak? Tawaran itu diajukan oleh pemuda yang sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan. Aku langsung menggeleng. Yakin nggak mau dibantu? Aku mengabaikan tawaran mereka. Di dalam hati aku tak berhenti berdoa. Berharap aku terlindung dari orang jahat. Sebenarnya aku tidak tahu mereka jahat atau tidak. Tapi mereka kumpulnya sambil minum-minum. Tidak tahu juga sih itu yang mereka minum miras apa bukan. Soalnya aku tidak tahu botol miras kayak gimana dan mereknya apa. Aku semakin gencar berdoa saat tiba-tiba ada mobil BMW hitam yang berhenti tepat di sampingku. Rasa takut menyeruak ke permukaan. Aku takut kalau aku diculik, kayak yang ada di berita-berita zaman sekarang yang semakin ngeri aja beritanya. Diculik buat dijual ke luar negeri, diperkosa, atau bahkan diambil organ-organ tubuhnya. Aku baru dapat mengembuskan napas lega saat ternyata yang keluar dari mobil BMW warna hitam itu adalah seseorang yang aku kenal. Dia adalah dokter yang kata Dela mirip opa apa Korea itu. Tebakan saya benar. Kamu mbak kasir di minimarket depan rumah sakit, kan? Pertanyaan itu lebih ke sebuah pernyataan. Jadi aku hanya mengangguk saja. Rupanya Pak Dokter mengingatku. Kenapa motornya? Dia bertanya lagi. Kempes? Kempes karena kurang angin apa bocor? Kayaknya bocor deh. Dia memeriksa ban motorku. Iya kayaknya bocor. Kamu tunggu sebentar, ya. Aku refleks mengangguk. Padahal tidak tahu dia menyuruhku menunggu untuk apa. Ku perhatikan dia melajukan mobilnya ke arah depan ruko dan memarkirkannya di sana. Setelah itu dia kembali menghampiriku. Sini biar saya yang dorong. Tambal bannya di depan, kan? Enggak usah. Pak, tolakku tidak enak. Enggak apa-apa. Akhirnya aku membiarkannya mendorong motorku. Aku berjalan tepat di sampingnya. Kamu sudah berapa lama jadi kasir? Tanyanya. Memecah keheningan yang tercipta. Sudah 1 tahun lebih. Pak, lama juga? Ya, Lia, jawabku. Hingga sampai ke tempat tambal ban. Hanya obrolan seperti itulah yang tercipta antara aku dan dia. Selebihnya kami hanya diam. Dia ikut menunggu sampai ban motorku selesai ditambal. Padahal aku sudah bilang tidak apa-apa, tapi dia bilang tidak baik kalau seorang perempuan berada di luar sendirian tengah malam begini. Akan lebih aman kalau dia menemani sampai selesai. Akhirnya aku menerima tawarannya, karena sejujurnya aku pun merasa lebih aman ditemani olehnya.